Halo semuanya, balik lagi bareng kita di kelompok 13 dengan orang-orang yang masih sama. Ada Hana, Hak Damar, dan juga Daniel. Hai semuanya. Halo. Halo. Oke, kalau dari suaranya kelihatan sehat-sehat aja ya guys. Semoga emang bener gitu ya. Puji Tuhan sehat kok. Jadi kita mau ngobrol tentang apa nih? Random talk aja deh. Yang penting menghibur orang-orang yang udah bosan di rumah karena PPKM ini. Aku mau tanya Damar nih, di antara kita semua yang udah simulasi PTM kan Damar nih, gimana perasaan kamu sekolah lagi setelah 1 tahun lebih kita daring? Pastinya seneng ya bisa sekolah lagi. Tapi ya udah 1 tahun lebih daring, jadi begitu kelasku dapat jatah simulasi PTM ya agak mageran juga ada lah ya. Hehehe. Zaman sekarang ya dikit-dikit bawaannya mager mulu. Padahal di usia kita kayak gini tuh harusnya kita lebih produktif lagi. Yaps, bener Han. Masa remaja seperti kita ini sudah tentunya memiliki banyak waktu yang luang, apalagi di masa pandemi ini. Namun beruntungnya kita hidup di zaman yang sudah maju, sehingga kita bisa mengisi keluangan waktu kita dengan apa yang kita mau. Kemajuan iptek sangat-sangat memiliki manfaat bagi semua orang, terutama anak-anak muda seperti kita ini. Mereka sangat melekat, bahkan tidak bisa dijauhkan dengan iptek. Salah satu contohnya yaitu gadget yang berupa HP. HP di mata mereka merupakan bagian dari nyawanya, sebab kemanapun mereka pergi harus dan jangan lupa membawa HP. Ya, tidak kaget lagi kalau HP dijadikan prioritas bagi mereka, sebab dengan HP kita dapat mengefisienkan segala kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara ribet dan bertahap, sekarang hanya tinggal pencet saja. Di masa remaja yang mana segala kebebasan informasi dan aktivitas dapat dijangkau oleh kita, justru menjadikan kita sebagai tantangan untuk menyikapinya secara bijaksana. Sebab segala proses transformasi atau perubahan itu pasti membawa dampak, baik itu positif atau negatif. Tapi gak bisa bohong sih. Dengan perkembangan iptek, pekerjaan kita jadi lebih efisien, ya gak sih guys? Itu salah satu dampak positifnya. Pernah kepikiran gak dampak negatifnya buat kita atau orang-orang di sekitar kita? Gini, ambil saja contohnya kita bersosial media, yang mana merupakan platform populer yang digunakan anak muda zaman sekarang untuk mencurahkan isi hatinya. Namun perlu diketahui sebelumnya bahwa bersosial media itu memiliki dampak, salah satunya di aspek sosial budaya, yaitu dampak negatifnya. Pertama, menjadikan kita sebagai pribadi yang individual serta konsumtif. 2, memudarnya nilai gotong royong dan kerjasama, sebab hanya dengan HP bisa diselesaikan begitu saja. Yang ketiga, berpotensi melunturkan nilai-nilai keagamaan, sebab di sosial media tersaji tayangan-tayangan yang melanggar norma. Dan di dampak positifnya, yang pertama, kita dapat mengakses informasi secara cepat tanpa waktu yang lama. 2, mempermudah kita untuk mengenali budaya antar daerah. 3, sebagai platform untuk mengenalkan potensi alam negara kita ke dunia luar. Nah, itulah beberapa dampak yang muncul seiring kemajuan iptek. Itu hanyalah beberapa, dan kemungkinan beberapa tahun lagi ada banyak dampak-dampak baru yang bermunculan. Maka dari itu, kita sebagai remaja yang cinta pada negeri harus berperan untuk bersikap bijaksana terhadap kemajuan-kemajuan yang ada. Bener banget, dan jika pada zaman sekarang tantangan bagi para remaja adalah mengendalikan diri dalam perkembangan iptek, sama halnya dengan pada masa demokrasi terpimpin. Bangsa Indonesia juga mengalami masa sulit. Ada tantangan, namun juga ada peluang
terutama dalam bidang politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Oh ya, emang tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia apa aja saat itu? Tantangannya adalah yang pertama, penyimpangan politik Indonesia bebas aktif, di mana pada saat itu Indonesia keluar dari PBB yang disebabkan karena diterimanya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Peluang di balik kejadian ini adalah negara Indonesia menjadi tidak bergantung dengan negara lain. Yang kedua adalah konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno menganggap bahwa Federasi Malaysia merupakan proyek neokolonialisme imperialisme Inggris yang sangat membahayakan revolusi Indonesia. Adapun peluang di balik kejadian ini adalah dikeluarkannya Dwi Korah dan slogan Ganyang Malaysia. Yang ketiga mengenai pembebasan Irian Barat. Setahun setelah KMB, Irian Barat tetap dikuasai oleh pihak Belanda. Jalur diplomasi yang ditempuh Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini tidak berhasil, hingga akhirnya memunculkan peluang dikeluarkannya Trikora. Yang keempat adalah G30 SPKI. PKI ingin mengganti ideologi Indonesia menjadi komunis. Peluang dari gerakan ini adalah dikeluarkannya Super Semar. Gitu ya. Kalau untuk tantangan yang dihadapi di Indonesia saat ini, gimana? Adapun tantangan di masa pandemi ini bisa kita lihat dan rasakan sendiri, yakni di bidang pendidikan. Misalnya ada culture shock terhadap proses mengajar yang baru diterapkan pada masa pandemi. Kesulitan yang dihadapi adalah beradaptasi dan berkonsentrasi pada saat proses belajar mengajar. Tidak adanya interaksi dengan teman atau sosial sekitar akan membuat kita bosan dan stres. Tantangan yang kedua adalah sarana daring. Misalnya sinyal di rumah putus-putus ketika guru sedang mengajar dan juga keterbatasan kuota internet siswa dalam mengikuti PJJ. Di balik tantangan yang kita hadapi saat ini, ada peluang bagi kita pelajar. Misalnya dalam penggunaan teknologi yang dapat membantu siswa menjadi kompeten untuk abad ke-21, serta dapat melatih dan menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar mandiri melalui berbagai sumber, kelas daring, atau webinar yang diikuti siswa. Nah, bener banget sih. Kemarin itu aku sempat lihat gambar ini di Instagram. Itu tuh kayak bikin semangat. Apalagi captionnya tuh bunyinya kayak gini. The pandemic is not a barrier for teenagers to be a creative. There are many positive things that can be done to become teenagers who play a role in the progress of nation. So, ayo guys, lebih produktif lagi dan jangan malas belajar. Maka dari itu, kita harus bersyukur bisa daring dengan fasilitas yang memadai. Salah satu caranya ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa masuk ke perguruan tinggi yang kita mau atau yang kita angan-angankan sebelumnya. Lulus dengan nilai yang memuaskan dan nantinya bisa bekerja sesuai dengan profesi, bakat, dan minat kita. Ngomongin soal profesi nih ya, kalian tahu nggak sih kalau profesi itu termasuk salah satu bentuk panggilan hidup? Panggilan hidup gimana maksudnya? Profesi adalah panggilan hidup. Panggilan hidup adalah melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya atau setidaknya dengan baik. Dengan sikap itu, kita menggenapi panggilan Tuhan untuk hidup. Apapun yang menjadi pekerjaan kita sekarang, entah kita suka atau tidak, jalani dengan segenap hati. Usahakan dan paksalah diri kita untuk menjalaninya setiap hari dengan pengabdian dan keseriusan. Syukuri pekerjaan apapun itu, karena mungkin sekali pekerjaan kita adalah pemberian dari Tuhan. Jangan takut, Tuhan melihat pengabdian dan niat kita. Jika memang beruntung, suatu hari kelak kita mungkin bisa melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Namun untuk sementara ini, jalani saja apa yang ada dan syukuri.
Maka dari itu, selagi kita masih muda, masih banyak waktu kita bisa mencapai profesi yang kita inginkan sesuai dengan bakat dan minat kita. Salah satu hal yang harus persiapkan adalah dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa di setiap usaha perlu disertai doa, karena doa dapat menjadi daya dorong bagi kita untuk memurnikan pola kerja, motivasi, bekerja lebih tekun. Nah, bener banget. Harus bersyukur dengan pekerjaan yang dimiliki saat ini, ya walaupun profesinya tidak sesuai dengan minat dan bakat kita. Apalagi kan di masa pandemi ini susah banget nyari kerja. Yaps, bener banget sih. Kalau mau cari pekerjaan, ya kita harus pandai-pandai dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Informasi buat kalian nih ya, pada saat menulis SLP, pemilihan kata dan penulisan yang benar itu adalah mutlak. Agar si perekrut ini dapat dengan mudah memahami kalimat kita, sehingga peluang kita lebih terbuka lebar. Oh gitu, aku pernah dengar katanya saat melamar kerja juga butuh CV. Aku penasaran, emangnya CV buat apaan? Jadi CV itu adalah sarana kita untuk berpromosi. Misalnya kita dapat menulis prestasi atau keunggulan-keunggulan kita yang pernah kita raih, sehingga harus pula dipilih kata-kata yang tepat. Ini memampukan kita agar dapat melewati tahap seleksi, administrasi, hingga langkah kita semakin maju. Dan peluang kita mendapatkan pekerjaan itu jadi lebih terbuka. Maka dari itu, berhubung kita masih SMA, sudah seharusnya kita menimbangkan dan memikirkan kemana kita akan pergi setelah lulus SMA nanti. Akankah lanjut kuliah atau bekerja? Nah, untuk kalian yang akan lanjut kuliah di suatu perguruan tinggi, baik itu swasta atau negeri, maka kita harus mengetahui peluang kita seberapa besar untuk diterima di perguruan tinggi tersebut. Bener sih yang dibilang Daniel. Tapi gimana cara kita tahu peluangnya? Simpelnya gini ya, aku jelasin. Misal nih ya, sebuah fakultas kedokteran di perguruan tinggi negeri Jogja membuka pendaftaran untuk 12 orang baru, yang mana pendaftarnya terdiri dari beberapa jurusan sekolah dari SMA Cemara Jogja. 5 orang dari jurusan IPA, 3 orang dari jurusan bahasa, dan 4 orang dari jurusan IPS. Berapa peluang diterimanya siswa dari jurusan bahasa di fakultas kedokteran tersebut? Untuk cara penghitungannya memakai rumus peluang, yang mana diketahui banyak titik sampel atau NS itu 5 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 12, dan titik sampel jurusan bahasa atau NA sama dengan 3, dan kita masukkan itu ke rumusnya, yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/12, dan ditemukan hasilnya 1/4. Jadi peluang diterimanya siswa bahasa di Fakultas Kedokteran PTN Jogja tersebut adalah 1/4 orang. Nah, setelah kalian mengetahui peluang diterimanya, setidaknya dapat mengantisipasi persaingan yang berat, dan kita bisa memilih fakultas yang pelamarnya sedikit sehingga peluang kita diterima besar. Oh gitu ya. Selain perlu memikirkan kita mau masuk ke fakultas apa, kita kan juga perlu memikirkan biaya kuliah. Pasti butuh banyak biayanya. Apalagi kalau masuk ke fakultas yang peminatnya banyak biaya, jangan ditanya lagi deh. Eits, tenang aja. Kita bisa kok nyicil atau membayar dengan biaya dibayar di muka seperti dalam persamaan dasar akuntansi. Apaan tuh persamaan dasar akuntansi? Jadi, persamaan dasar akuntansi atau PDA ini adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, utang, serta modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi adalah adanya keseimbangan atau balance antara harta, utang, dan modal. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi ini terdapat 5 akun, yakni akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban.
Nah, seperti yang sebelumnya aku jelasin tadi, jadi transaksi dibayar di buka ini termasuk ke dalam jenis akun harta atau aset. Manfaat PDA itu emangnya apa aja? Jadi, persamaan dasar akuntansi ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah sebagai sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Dan yang ketiga, sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasiva. Gitu guys. Oh gitu, thank you deh infonya Han. Gak kerasa ya kita udah lama ngobrolnya. Semoga pendengar kita nggak bosen ya. Ya udah deh, ntar kelamaan yang ada pada bosen. Oke deh guys, sampai sini dulu podcast kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar juga. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.